Eh, Bang, yang tadi Abang bilang perempuan apa? Sundal ya? Iya, Matius 21, nomor 31 sampai 32. Katanya dia yang lebih Iya, apa dia masuk pekerjaan surga lebih lebih dari duluan masuk ke surga daripada ya, orang lain. orang lain. Padahal padahal di situ tidak ada penyaliban. Ya, Hanya karena itu percaya kepada Yohanes. ya. Oh, percaya pada Yohanes. Yes. Ada Sam- dia punya ayatnya itu yang berkata kalau karena dia percaya lalu dia masuk surga yang di Yohanes. Yes, dia percaya kepada Yohanes, betul. Matius 21 nomor 32. Kenapa mereka kemudian lebih dulu masuk surga daripada kalian? Kata Yesus, sebab Yohanes datang kepada mereka untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kamu tidak percaya kepada Yohanes, malah menolaknya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi gara-gara percaya kepada Yohanes Pembaptis, mereka masuk surga. Tak ada di situ Berarti sama Hmm. Gimana, Bang? berarti sama seperti Yesus. Ya, kedudukan Yohanes dan Yesus sama, betul. Ya kan? Ya kan sama. Yohanes juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yohanes, dia lebih dulu masuk surga. Ayo, Tapi kan dia beda. Yohanes dengan Yesus kan beda. apanya yang beda? Orang Kan percaya sudah bilang, kepada Yohanes masuk surga tanpa Yohanes penyaliban. dia kan. Hmm. Tapi begini bang, dalam arti Yohanes itu kan perbedaan sama Yesus dalam arti Yesus itu yang turun. Lah, apa bedanya dengan Yohanes? Allah. Saudaraku, Kan dia beda. Yesus Yohanes dari itu Allah. Yohanes itu jauh lebih hebat daripada Yesus dari segala aspek. Aduh, dari Iya. mana lagi bang? Mau kita bahas? Coba bang jelaskan. Coba saya mau dengar. Oke. Yohanes ini penuh Roh Kudus sejak dari kapan? Yohanes ini penuh Roh Kudus dari sejak kapan? Semenjak saya kurang tahu sejarahnya sih. Ah. Jadi Yohanes ini penuh Roh Kudus sejak dari dalam rahim ibunya. Sedangkan Yesus nanti datang Roh Kudus kepadanya setelah dia dibaptis di pulau di Sungai Yordan. Ayo. Hebat mana Tapi kira-kira? perbedaannya itu. Sekarang begini, perbedaannya itu pada saat Yesus saja mau dilahirkan diumumkan oleh malaikat. Perbedaannya itu bagaimana? Ya, itu karena settingan penulis. Tapi bagaimana? Nah, Bagaimana dengan keadaan tentang kelahirannya? Kalau abang bilang itu settingannya penulis, berarti abang tidak mempercayai settingan penulis itu. Iya. Lah kan penulis bukan nabi, bukan rasul. Bukan juga murid Iya, Yesus. tapi tidak percaya kalau gitu. Saya percaya itu tulisan pewarta, percaya saya. Tapi penulisnya ini bukan nabi. Jadi harus nabi yang tulis, baru percaya. Harus informasinya dari nabi, Bang. Yesus yang harus memberikan informasi itu. Sekarang siapa yang sang sumber menurut Anda ini siapa? Sumber firman yang ada pada masa itu siapa? Yesus atau bukan? Memang sang sumber kan dari dia. Dia naik dulu baru Betul. para ini tulis menulis ya kan. Dia naik ke surga dulu baru para penulis. Kalau pada saat dia masih ada, otomatis belum ada para penulis untuk tulis Yesus sendiri pada saat itu. Jadi kita mau percaya yang bagaimana? Kalau Apanya? Anda bilang, kalau abang bilang, itu penulis, karangan penulis. Jadi terus kita mau percaya yang mana? Bang, di dalam kitab yang abang imani, Yohanes 1 nomor 15 ya. Apa yang diterangkan di sana? Di situ Yohanes penuh dengan Roh Kudus dari sejak dalam rahim ibunya. Itu loh. Valid Kalau loh itu, Yesus, valid loh, ya, tapi kalau bukan, Yesus, bukan. Nanti di dalam Yesus itu nanti dia penuh Roh Kudus, nanti dia kedatangan Roh Kudus setelah kemudian dia berada di pulau di Sungai Yordan. Itu loh. Itu enggak main-main itu. Sedangkan Yohanes penuh Roh Kudus dari sejak dalam rahim ibunya.
Kalau saya Lukas 1, sorry, Lukas 1 nomor 15. Gitu ya. Sebab dia Yohanes akan besar di hadapan Tuhan dan Yohanes tidak akan minum anggur atau minuman keras dan Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Hebat Yohanes itu. Nah, sedangkan Yesus nanti di pulau, nanti di Sungai Yordan baru ada Roh Kudus datang kepadanya. Makanya dikatakan di dalam Matius tadi yang saya bacakan kepada saudara, Matius 21, Yesus berkata, siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, rentenir, dan perempuan-perempuan sundal atau pelecer akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan alias surga. Kenapa demikian? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran dan mereka percaya. Nah, jadi percaya kepada Yohanes sebagai jalan kebenaran, mereka mendapatkan hidup. Ya, siapa yang percaya pada saat itu? Pelacur-pelacur dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes. Nah, kalau orang percaya, gugur Yesus di atas tiang salib. Gimana ini pengakuan Yesus, Bang? Ya, Anda mau membantah? Kalau Bang Suma mengatakan bahwa yang salib itu bukan ini, itu terserah Bang Suma. Tapi yang kita percaya dan kita baca di data tersebut, itu dikatakan Yesus disalibkan dan bangkit. Ya, terus, itu tidak ada dikatakan bahwa yang disalib itu terkutuk itu Yesus, yang terkutuk itu Yudas, Bang, bukan Yesus. Bang, begini, abang jangan katakan yang tersalibkan itu, yang terkutuk itu Yesus. Tidak tulis yang terkutuk itu Yesus, bukan seperti itu maksud Ada tertulisnya Galatia 3 nomor 13, Yesus terkutuk di situ. Iya, memang betul. Nah, itu Anda mengatakan lagi memang, tadi mengatakan tidak, sekarang mengatakan iya. Tetapi terkutuk itu pada saat menutupi, dia itu menutupi apa? Manusia. Lama, berarti dia yang ke neraka dong. Iya, itu kan Tuhan. Mati meja, belas ya neraka. Bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan? Sedangkan Anda harus mawas diri. Matius 7 nomor 15. Tanda-tanda pengajaran nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, menganggap Yesus Tuhan. Berarti Anda pengikut nabi palsu dong. Sekarang begini, kita memakai nama Tuhan, tetapi nama Yesus, tetapi apa yang kita pakai itu di dalam data Bible. Justru Bible yang mengatakan tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu adalah memanggil aku Tuhan. Makanya tadi jajanan atau jualan produk yang dijual oleh Roma Yunani itu tertolak oleh Yesus. Kenapa? Pelacur, pesundal itu lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes. Coba, tidak perlu kemudian penyaliban. Penyaliban ini produk Roma Yunani, produknya orang-orang Parisi yang dijual ke Roma Yunani. Kenapa dijual ke Roma Yunani? Karena Roma Yunani memang jauh sebelum Kristen, mereka sudah menganut ajaran Trinitas, dewa nuzul jadi manusia, separuh dewa separuh manusia. Begitu saudara, kita berbicara mengenai data, dalil. Makanya kalau kita lihat simpulnya nih, simpulnya yang kita lihat, endingnya maksud saya, kalau kita melihat ending, yang tertuju kepada penyaliban itu adalah orang yang terkutuk. Yang menjadikan kemudian penyaliban itu adalah iblis. Lalu kemudian yang mengikuti iblis itu adalah saudaranya iblis. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan benar saja, ketika iblis kemudian mempersembahkan tumbal di atas tiang salib, siapa yang mengaminkan penyaliban? Siapa yang mengimani penyaliban? Siapa yang rangkulan dengan penyaliban? Siapa yang menerima hadiah dari iblis di atas tiang salib? Kristen kan?
Ayo. Maka iblis bagi Kristen adalah pahlawan tanpa jasa. Coba aja kalau iblis tidak merasuki Yudas, ada penyaliban? Tak ada. Coba aja kalau iblis tidak merasuki imam-imam kepala, apa ada penyaliban? Tak ada. Coba aja kalau kemudian iblis tidak merasuki mahkamah agama, apakah ada penyaliban? Tak ada. Maka seharusnya orang Kristen itu berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada iblis? Itu pemikiran Bang Suma. Bukan pemikiran Anda. saya, saudaraku, Apa bukan. yang sudah tertulis di dalam Bible tersebut, itu berjalan seperti apa yang kita percayai. Iya, benar, benar. Dengan hal oke, kalau tidak ada. Oke, silakan bicara. Memang Silakan. kalau iblis tidak, memang kalau dia tidak masuk ke dalam imam atau Yudas, memang tidak terjadi, maka tidak terjadilah penggenapan itu, pastilah tidak tertulis juga di ayat-ayat Alkitab kami. Oke. Kan seperti itu. Oke, bagus. Anda sudah mengakui. Lalu siapa yang menerima hadiah dari iblis ini? Kalau Tuhan kan tidak. Amsal 6:16. Apa kata Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci Tuhan. Pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi bagi iblis, penyaliban adalah keselamatan. Tanpa penyaliban tak ada keselamatan. Tapi Tuhan mengatakan jangan kau salibkan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang kukasihi. Matius 37 nomor 28. Jangan kau bunuh orang yang kukasihi. Sementara dalam kitab saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jangan kau membunuh orang yang kukasihi. Iblis datang, bunuh, karena dia adalah Tuhanmu yang datang menebus dosa-dosamu. Coba bayangkan propaganda iblis. Anda sekarang rangkulan dengan siapa? Tuhan atau iblis? Endingnya kemudian Yesus memberikan hadiah. Waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Apa tanda-tanda buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan pada hari terakhir aku akan mengusir mereka dengan berkata, enyahlah daripadaku kamu semua Kristen pembuat kejahatan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Matius 13 nomor 50. Orang-orang kafir pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Mumpung masih ada kesempatan nih, masih ada oksigen, masih ada udara, masih bisa menghitung hari. Apakah Anda ingin diusir Yesus? Itu pilihannya. Atau Anda ingin disayangi, dicintai oleh Yesus? Kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 24, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dia akan mendengarkan perkataan yang aku katakan. Sebab perkataan yang kau dengarkan bukan daripadaku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Mana perkataan Yesus? Sembahlah aku. Mana? Tunjukkan ke saya. Ada? Makanlah babi. Ada? Janganlah sunnah. Ada? Silakan, Bang. Silakan. Ya. Saya bisa bicara sedikit itu. Silakan. Panjang lebar ya, juga boleh. Silakan. Mengenai kepercayaan kami sebagai umat Kristiani. Dalam arti kita itu mempercayai apa yang dikatakan oleh Masya Allah, syukran. Tritunggal. Ya, Tritunggal. Dalam arti Bapa Sang Sumber, Firman, dan Roh. Nah, sedangkan firman itu yang diturunkan, diutus, itu menjadi daging, bro, menjadi Yesus, dan disalibkan dari kematian dan dibangkitkan, ya kan? Itu kepercayaan kami. Terus pada saat dia naik ke surga,
Ini yang saya berbicara mengenai ayat yang Anda bilang Tuhan, karena ada juga yang tertulis di, kalau tidak salah, di Kolose 1. Dia dari Allah sendiri, dari Allah sendiri. Sebentar. Kolose. Kolose berapa, Bang? Kolose 1 ayat 15. Oke. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, itu ayat-ayat tersebut juga berbicara sebagai Dia juga itu dari Allah sendiri. Begitu, Bang. Oke. Anda sadari tidak bahwa surat Kolose itu bukan untuk Anda? Sekarang begitu, Bang. Anda sadar enggak? Tunggu dulu. Anda sadar enggak bahwa Paulus ini menulis surat bukan untuk Anda? Paulus menulis surat Kolose ini untuk orang-orang yang ada di Kolose. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Theos dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang suci yang percaya dalam Yesus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Theos Tuhan kita menyertai kamu. Ini bukan untuk orang Indonesia ini, Bung. Ini untuk orang-orang suci katanya Paulus. Di mana? Di Kolose. Abang tahu Kolose di mana? Abang tahu Begini. Kolose itu di mana? Tunggu. Memang saya tidak tahu Kolose di daerah mana. Kolose itu ada di Frigia, Bang. Dia di utara Laodikia. Artinya jauh dari kita. Itu jauh. Ini daerah yang ada di Sungai Efrat, Efesus. Jadi, kenapa saudara merasa Kolose itu adalah surat Nabi Saulus kepada jemaatnya sendiri yang ada di Kolose sana? Kolose itu di mana? Di Efesus, dekat dari Sungai Efrat atau Laodikia. Bukan di Indonesia. Anda, mohon maaf nih, Anda zalim. Karena suratnya Paulus bukan untuk Anda, tapi Anda yang beriman kepada surat itu. Namanya surat bukan firman Tuhan. Coba Anda teliti lagi deh. Kepada siapa? Saudara-saudaraku yang suci, yang kudus, yang percaya kepada Yesus. Di mana? Di Kolose. Sekarang saya bertanya, pemahaman Anda mengenai surat Paulus di Kolose itu kenapa cuma khusus untuk orang sana? Terus kalau kita yang di Indonesia tidak? Itu maksudnya kenapa? Penjelasan Pertama begini, Bung. Anda harus pahami bahwasanya ketika ada perintah mengajarkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa ada perintah Injil untuk diberitakan kepada seluruh dunia? Apa sebabnya? Kenapa Yesus memerintahkan itu? Anda harus tahu juga bahwasanya ketika ada perintah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil menurut takaran daripada Yesus, itu disebabkan karena penyesatan juga sudah merambah kepada seluruh dunia. Maka harus Injil itu juga diberitakan kepada seluruh dunia untuk menghalangi ajaran iblis yang merebak kepada seluruh dunia. Ini yang perlu dipahamkan supaya Anda paham dengan baik. Di dalam kitab saudara, sabar. Ajaran iblis itu yang bagaimana? Sabar, Bang, sabar. Di situ Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau mengarungi lautan, engkau menjelajahi daratan. Matius 23 nomor 15. Oleh karena itulah kemudian harus ada oknum roh penolong lain yang harus menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa demikian? Karena adanya orang yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang masuk ke dalam ajaran agamanya. Maka harus ada penolong lain
yang menginsapkan dunia akan dosa orang tersebut, oknum tersebut. Nah, kembali kepada tema kita, Paulus menulis surat untuk orang Kolose, terkhusus untuk mereka kemudian, bukan untuk Anda. Ada nggak untuk Anda surat-surat Paulus itu? Nah, gini Bang, kalau Anda Silakan. bilang kalau untuk kita, terus sekarang begini, kita mempercayai perjanjian baru ini, ya kan? Otomatis apa yang tertulis dalam perjanjian baru, kita harus percaya itu. Mau dari pihaknya negara manapun, ya kita kalau percaya, kita imani, kita pakai ayat tersebut, ayat Alkitab tersebut. Oke. Terus kalau bukan kita, terus kita mempelajari ayat yang mana? Oke, baik. Sekarang tunjukkan perintah Yesus untuk beriman kepada perjanjian baru. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8? Sabar. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuterima dari Tuhan telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul utusanmu. Aku adalah utusan Tuhan. Murid-murid Yesus setelah menerima firman, muridnya percaya bahwa Yesus adalah rasul Tuhan. Firman yang muncul di tangan Anda justru mengharuskan Yesus itu Tuhan. Kebalik. Berarti antara pengikut Yesus dan penulis kitab saudara berbeda. Kalau Anda mengatakan sama, tolong, mana legitimasi dari Yesus? Ikutilah perjanjian baru. Ada?